gitu. Nah, untuk di akuntansi keuangan, nanti kita di chapter pertama atau di bab 1, itu akan mempelajari tentang pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Jadi, kenapa sih harus ada sebuah standar akuntansi gitu ya? Standar akuntansi ini kebutuhannya muncul karena ada kondisi yang namanya global market. Global market itu apa? Jadi saat ini itu sudah berjalan kurang lebih ya, udah berapa dekade ini kan memang sudah banyak perusahaan-perusahaan besar yang melakukan bisnisnya itu di beberapa negara gitu kan. Dia akan menerbitkan sahamnya di beberapa pasar modal untuk mendapatkan pembiayaan atau untuk mendapatkan modal. Nah, jadi perusahaan ini dia bisa menerbitkan sahamnya di pasar modal yang ada di Amerika sana. Bisa juga dia menerbitkan sahamnya di pasar modal yang ada di Indonesia. Itu bisa. Nah, karena perdagangannya ini jangkauannya itu sangat luas, dan di sini investor atau pembeli saham, dia itu akan punya banyak pilihan untuk perusahaan-perusahaan mana saja nih kira-kira yang harus dia pilih untuk melakukan investasi. Nah, maka di sini dibutuhkan yang namanya standar akuntansi. Buat apa? Buat apa ya? Kenapa? Nah, itu karena dari saham-saham yang ada di pasar modal sana, dari berbagai perusahaan yang ada, kita itu sebagai calon investor atau pemilik dana, kita bisa memilih kira-kira perusahaan mana sih yang mungkin memiliki potensi gitu. Perusahaan mana sih yang kira-kira bisa memberikan kita pengembalian dalam bentuk dividen. Kalau misalkan di sini kita adalah investor equity. Nah ya, saya jelaskan juga. Jadi investor itu ada dua, investor equity, ya, equity, dan ada investor debt. Investor equity ini apa? Investor equity itu ketika dia punya dana, dia akan membeli saham dari perusahaan. Jadi perusahaan ini akan mendapatkan pemodalan. Kemudian kalau debt, investor debt itu jadi dia akan membeli yang namanya surat hutang. Surat hutang di sini itu kita kalau dalam bahasa akuntansinya namanya obligasi. Jadi nanti perusahaan dia bisa mengeluarkan yang namanya obligasi. Nah, obligasi ini nanti sebagai bentuk kesepakatan antara sang investor debt dengan perusahaan bahwa oh ya saya membutuhkan modal sekian juta atau sekian dolar. Nah, nanti dalam durasi waktu mungkin berapa tahun akan saya kembalikan, dan di sini pun akan jelas juga berapa bunganya. Nah, itu ada dua macam investor di sini, ada equity investor dan ada debt investor gitu. Nah, investor ini dia akan membutuhkan informasi agar dia bisa memutuskan kira-kira perusahaan mana sih tempat yang tepat untuk dia menaruh modal. Nah, tapi kan pilihan perusahaan banyak. Semisal Mbak Rizky punya sejumlah uang. Mbak Rizky bingung ingin menanamkan modalnya atau membeli saham dari perusahaan Apple yang ada di New York Stock Exchange, atau menanamkan modalnya dengan membeli saham dari Samsung yang ada di misalkan China Stock Exchange. Nah, maka Mbak Rizky itu perlu memperbandingkan antara dua perusahaan ini. Cara lihatnya dari mana? Cara membandingkannya dari mana? Itu cara melihat dan membandingkannya adalah dari laporan keuangan yang perusahaan tersebut buat, gitu ya. Kita dapat laporan keuangannya itu dari mana? Itu kita bisa dapat download di website perusahaan. Itu biasanya juga ada.
Nah, ketika ada 2 perusahaan, di sini kita melihat laporan keuangannya. Ketika yang ada di New York sana, yang Apple itu melakukan pencatatan dan juga pengungkapan akuntansi atau transaksi keuangannya itu berbeda dengan yang ada di Samsung gitu. Mbak Rizky kan jadi bingung ya. Jadi bingung bagaimana nih saya menentukan investasinya. Berarti kan saya harus menyamakan terlebih dahulu kedua laporan keuangan ini. Nah, maka dari itu kan investor jadi kesulitan. Nah, untuk mempermudah investor di sini, akhirnya investor meminta bantuan dari pasar modal. Nah, di pasar modal, jadi di sini ada IOSCO, itu adalah asosiasi pasar modal dunia. Jadi, asosiasi seluruh pasar modal yang ada di dunia untuk membuatkan sebuah standar akuntansi agar laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan Apple, contohnya ya, ini saya hanya mengambil contoh saja dengan perusahaan Samsung, itu bisa Mbak Rizky bandingkan. Nah, di situ. Oleh karena itu, IOSCO dia meminta bantuan kepada IASB. IASB ini apa? International Accounting Standard Board. Nah, itu adalah sebuah dewan atau lembaga yang membuat standar. Kalau di Indonesia, IASB ini sama seperti IAI. Sama seperti IAI. Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, di sini IASB itu dia membuat sebuah standar yang berlaku secara internasional, yaitu namanya standar IFRS, International Financing Reported Standard, gitu. Itu adalah standar akuntansi yang berlaku secara internasional. Nah, standar ini itu proses penyusunannya seperti apa? Jadi kita bisa next. Proses penyusunan standarnya itu yang pertama, IASB tadi, dia itu mengidentifikasi terlebih dahulu dan memilih topik-topik apa saja yang kira-kira krusial dan penting untuk dibuatkan standar bakunya, gitu. Setelah semua topik-topik ini dikumpulkan, maka dia akan melakukan riset dan menganalisis kira-kira perlakuan apa yang bisa dipilih gitu, dan apa saja pro kontra dari perlakuan akuntansi yang ada. Nah, nanti setelah topik itu diangkat, itu akan dibahas bersamaan dengan pelaku usaha, investor, pemerintah, dan pimpinan perusahaan, atau dalam hal ini adalah manajer. Nah, berarti dari poin nomor 3 ini kita tahu ya, bahwa dalam penyusunan IFRS ini pun juga ada campur tangan dari pemerintah, kemudian ada pemegang kekuasaan yang lain juga, seperti pemilik perusahaan dan pelaku usaha. Nah, dari sini juga kita bisa lihat bahwa ini juga sebenarnya ada pengaruh-pengaruh politis di dalam sini, yang membuat IASB ini seharusnya harus bisa independen, gitu kan, dalam penyusunan standar, agar tidak hanya menguntungkan salah satu kelompok saja. Nah, oleh karena itu, setelah ada yang namanya kegiatan public hearing atau dengar pendapat dari pelaku usaha, selanjutnya akan dievaluasi pendapat dari para pengusaha tadi, kemudian dia akan membuat yang namanya draft. Draft di sini, setelah ada draft, maka IASB itu akan mengeluarkan draft tersebut lagi kepada masyarakat luas. Nah, ini biasanya kalau di Indonesia mungkin kepada para akuntan gitu ya, anggota akuntan atau anggota IAI. Kemudian nanti akan ada forum juga dengan para dosen akuntansi gitu, atau para peneliti-peneliti di bidang akuntansi. Nah, itu akan didiskusikan kembali bagaimana nih ketika ada standar seperti ini, apakah sudah sesuai atau belum begitu, atau ada yang masih kurang atau tidak gitu. Nah, ketika tadi yang namanya evaluasi di sini atau exposure draft ini sudah selesai dan sudah tidak banyak kritik, maka standar ini ditetapkanlah dan berlaku
Dan ini adalah proses penyusunan IFRS. Jadi International Financing Reporting Standard itu bukan semata-mata aja dibentuk begitu, tapi banyak diskusi-diskusi dan pendapat-pendapat yang disaring untuk menghasilkan standar di sini. Oke. Kita kembali sedikit ke yang tadi. Jadi dalam penyusunan laporan keuangan tadi kita tahu bahwa ada yang namanya lingkungan politik di sini, faktor pengaruh politik juga. Kemudian ada expectation gap. Expectation gap di sini apa? Jadi dalam menyusun laporan keuangan ya, dalam menyusun laporan keuangan itu dari masyarakat atau dari para investor luar itu kan memiliki harapan bahwa dari laporan keuangan ini kita bisa memperoleh gambaran perusahaan secara utuh gitu ya. Nah, tetapi di satu sisi manajemen itu juga memiliki keterbatasan. Keterbatasannya itu apa? Itu adalah keterbatasan mereka dalam membuat laporan keuangan, karena semakin banyak item-item yang harus dia laporkan, maka biaya pengungkapannya pun itu akan semakin meningkat. Sedangkan biaya yang dikeluarkan oleh manajemen ini itu adalah biaya-biaya atau biaya-biaya yang modalnya itu berasal dari investor. Jadi dia harus benar-benar bijaksana dalam penggunaan dananya, karena ada pertanggungjawaban gitu. Jadi untuk di sini itu akan diambil informasi yang paling penting dan paling bermanfaat lah yang akhirnya diungkapkan di laporan keuangan. Nah, sebenarnya di sini akan ada dua istilah. Yang pertama pelaporan keuangan, kemudian yang kedua ada laporan keuangan. Laporan keuangan. Nah, bedanya apa pelaporan dengan laporan keuangan? Kalau laporan keuangan di sini itu dia spesifik khusus untuk informasi keuangan saja gitu. Informasi keuangan saja. Nah, untuk laporan akuntansi, laporan keuangan itu ada yang namanya pertama neraca. Kalau teman-teman mungkin sudah sempat melihat gitu ya, itu ada neraca. Kemudian ada juga laporan laba rugi, laporan posisi arus kas. Nah, itu adalah contoh-contoh dari laporan keuangan. Kemudian untuk pelaporan keuangan ini skopnya lebih luas dia. Dia itu cakupannya lebih luas, tidak hanya data-data keuangan saja, tetapi termasuk juga dengan data-data manajemen, kemudian background dari manajemen. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman mau tahu nih seperti apa isinya, itu bisa coba di-download saja. Nanti ada bisa download laporan keuangan di website salah satu perusahaan gitu. Mungkin ambil contoh saja, misal di websitenya Pertamina. Nah, nanti bisa di-download di sana laporan keuangannya. Nah, pasti di bagian depan itu ada background dari manajemen. Nah, itu adalah contoh pengungkapan lain selain dari informasi keuangan yang ada di laporan keuangan. Nah, itulah kenapa saya katakan kalau pelaporan keuangan itu lingkupnya lebih luas, karena tidak hanya data keuangan, tapi sampai background dari manajemen atau orang-orang yang mengelola perusahaan itu akan ada di situ. Itu kenapa dilaporkan sebenarnya, itu untuk membentuk kepercayaan atau trust dari masyarakat ketika ternyata manajemennya ini adalah orang-orang yang bisa dipercaya atau memiliki reputasi yang baik. Nah, itu juga salah satunya bisa menarik investor gitu.